Namaku Eka, seorang perempuan berusia 28 tahun. 3 tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Bayu, yang kini berusia 32 tahun. Dari luar, pernikahan kami terlihat normal seperti rumah tangga pada umumnya. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, rumah yang cukup nyaman untuk 2 orang, dengan halaman kecil yang sering kugunakan untuk menanam bunga. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan sementara Bayu bersiap berangkat kerja. Ia seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Sifatnya tegas, keras kepala, dan kadang terlalu tinggi gengsi. Aku mengenalnya sejak kami masih kuliah, dan kala itu aku mengaguminya karena dia tampak mandiri dan penuh percaya diri. Namun, setelah menikah, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya, sisi egois yang lebih sering muncul ketika ada masalah. Meskipun begitu, aku berusaha sabar. Aku mencintainya dan selalu mencoba menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku bekerja sebagai desainer grafis freelance, sehingga sebagian besar waktuku kuhabiskan di rumah. Dari luar, orang-orang mungkin mengira hidup kami sudah sempurna. Kami punya rumah, pekerjaan tetap, dan cukup bahagia. Namun ada satu hal yang selalu menjadi bayangan gelap dalam hidupku, keturunan. Selama 3 tahun menikah, aku dan Bayu belum juga dikaruniai anak. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan, karena aku percaya waktu akan menjawab segalanya. Aku juga berpikir mungkin kami hanya perlu lebih santai dan tidak terlalu tertekan. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan. Setiap kali kami pulang ke rumah orang tua Bayu atau menghadiri acara keluarga besar, pertanyaan yang sama selalu muncul. Eka, kapan kalian punya momongan? Sudah 3 tahun loh, kok belum ada kabar? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sepele bagi sebagian orang, tetapi bagiku, itu seperti pisau yang menusuk hati. Aku tersenyum, berusaha menanggapi dengan sabar. Namun dalam hati aku terluka. Lebih menyakitkan lagi ketika aku melihat Bayu hanya diam. Bahkan terkadang ekspresinya seperti menyalahkanku secara tidak langsung. Aku masih ingat satu momen ketika kami menghadiri acara ulang tahun keponakan Bayu. Saat itu, kami duduk bersama keluarga besarnya. Salah satu bibi Bayu bertanya dengan suara lantang, seakan-akan tidak peduli aku duduk di sebelahnya. Bayu, kok Eka belum hamil-hamil juga? Apa jangan-jangan ada masalah? Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan di piringku. Aku menunggu Bayu menjawab, berharap ia akan membelaku atau setidaknya mengatakan sesuatu yang menenangkan. Namun Bayu hanya tersenyum kaku dan bergumam, "Ya, doakan saja." Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa malu yang sudah menelanjangi hatiku di depan keluarga besar. Sepanjang perjalanan pulang, aku menahan tangis. Aku ingin sekali mengatakan sesuatu, ingin marah, tapi aku memilih diam. Aku tahu, Bayu bukan tipe pria yang suka dibantah atau dihadapkan pada masalah secara langsung. Gengsinya terlalu tinggi. Namun, diamku bukan berarti aku tidak merasa apa-apa. Di dalam hati, aku menyimpan luka kecil yang semakin lama semakin dalam. Bayu mungkin berpikir aku kuat dan sabar, tapi kenyataannya aku manusia biasa. Aku punya batas. Kehidupan sehari-hari kami pun berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi Bayu berangkat kerja, sore pulang dengan wajah lelah. Aku menyambutnya dengan makan malam hangat, mencoba mencairkan suasana dengan cerita ringan. Kadang ia mendengarkan, kadang ia hanya mengangguk sambil menatap layar ponselnya. Aku berusaha menata hatiku agar tidak selalu memikirkan kata-kata keluarga. Aku mengisi waktuku dengan pekerjaan desain, membaca buku, atau merawat bunga di halaman. Namun setiap kali ada undangan keluarga, rasa cemas itu kembali. Aku tahu, cepat atau lambat, pertanyaan tentang anak akan muncul lagi, dan aku tidak yakin berapa lama aku bisa terus menahan diri tanpa meledak.
Yang membuatku semakin resah adalah sikap Bayu. Ia tidak pernah mau membicarakan topik keturunan dengan serius. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia selalu mengalihkan, atau dengan nada dingin berkata, "Sudahlah, nanti juga ada waktunya." Padahal aku tahu, waktu tidak akan menjawab segalanya kalau kami tidak mencari tahu penyebabnya. Namun aku memilih untuk sementara menyimpan keresahan itu sendiri. Aku berharap suatu hari Bayu mau membuka hati untuk membicarakan masalah ini. Di satu sisi, aku masih ingin menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi di sisi lain, aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus menutup mata. Tekanan keluarga besar sudah mulai mengganggu batinku, dan aku takut suatu saat nanti aku tidak lagi bisa menahan sabar. Hari-hari berikutnya, aku merasa hidupku berada di antara dua dunia. Dunia rumah tangga yang terlihat damai dari luar, dan dunia batin yang penuh tekanan karena bayang-bayang pertanyaan tentang anak. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini, tapi aku merasakan sesuatu di dalam hatiku mulai berubah. Hari Minggu itu, aku dan Bayu mendapat undangan makan siang di rumah orang tuanya. Sebenarnya aku tidak terlalu bersemangat, sebab aku tahu kumpul keluarga besar selalu berujung pada satu topik yang membuatku sesak. Anak. Tapi sebagai menantu, aku tidak bisa menghindar. Aku berusaha tersenyum, berdandan rapi, dan menyiapkan diriku sebaik mungkin, meski hatiku terasa berat. Setiba di rumah mertua, suasana ramai. Sepupu-sepupu Bayu berlarian, tawa anak-anak kecil memenuhi ruang tamu. Aku menyapa mereka dengan ramah, berusaha menutupi rasa canggung yang mulai muncul di dadaku. Ibunda Bayu, yang selalu tampak anggun namun keras, menyambut kami dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. "Ayo, masuk, Bayu." "Eka," katanya datar, seolah sambutannya hanya formalitas belaka. Kami duduk di meja makan panjang bersama paman, bibi, dan beberapa sepupu Bayu. Obrolan awal berjalan normal, membicarakan pekerjaan, kabar terbaru, dan hal-hal ringan lainnya. Namun, aku bisa merasakan saat yang tidak nyaman itu semakin mendekat. Benar saja, saat makanan sudah tersaji, Ibunda Bayu menatapku dengan sorot mata tajam, lalu menghela napas panjang. "Eka, sudah 3 tahun menikah. Kapan ibu bisa gendong cucu?" Ibu ini sudah capek ditanya sama tetangga. Aku merasakan wajahku memanas. Aku mencoba tersenyum sopan. "Kami berusaha, Bu. Doakan saja ya." Namun, Ibunda Bayu tidak berhenti di situ. "Berusaha bagaimana? Kalau hasilnya tidak ada, jangan-jangan ada masalah." Ucapannya begitu menusuk. Tanpa sedikit pun ia pikirkan bagaimana rasanya di hatiku. Aku menoleh pada Bayu, berharap ia akan membelaku, atau setidaknya menenangkan ibunya dengan jawaban yang bijak. Namun yang kulihat hanyalah wajah datar. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan di piringnya. Tidak ada kata-kata yang keluar untuk melindungiku dari tatapan penuh tuduhan itu. Suasana meja makan menjadi tegang. Beberapa anggota keluarga mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil, tapi aku tahu semua orang mendengar jelas. Bahkan ada sepupu yang berbisik, seakan-akan membicarakanku. Aku menunduk, menyendok nasi dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku ingin marah, ingin menegaskan bahwa aku juga manusia yang punya perasaan. Tapi di depan keluarga besar, aku memilih diam. Aku menelan semua ucapan itu bersama makanan di mulutku, meski rasanya pahit. Setelah makan siang, aku membantu membereskan meja. Di dapur, aku kembali mendengar komentar sinis dari salah satu bibi Bayu. "Kasihan Bayu, sudah 3 tahun menikah, belum ada keturunan. Dulu suamiku, baru setahun saja langsung dapat anak. Mungkin Eka harus lebih banyak berdoa." Aku hanya mengangguk. Hatiku seakan diremukkan berkali-kali. Aku merasa diriku menjadi pusat gosip dan bahan perbandingan. Padahal aku tidak pernah meminta mereka untuk ikut campur.
Ketika akhirnya kami pamit pulang, aku merasa lelah secara emosional. Di mobil, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Suasana hening begitu menekan. Aku menoleh pada Bayu, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk menenangkanku. Bayu, kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu biarkan ibumu bicara seperti itu? Tanyaku lirih, hampir berbisik karena takut suaraku pecah. Bayu tetap menatap ke depan. Kedua tangannya menggenggam setir erat-erat. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Mereka cuma bertanya. Aku tercekat. Cuma bertanya? Baginya, semua ucapan menyakitkan itu hanyalah pertanyaan biasa. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Bayu, itu bukan cuma bertanya. Itu menuduhku. Kamu tidak sadar? Aku disalahkan, dianggap penyebabnya. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. Ia menghela napas kasar. Eka, aku tidak mau ribut di depan keluarga. Kalau aku membela kamu, nanti mereka pikir aku melawan ibu. Itu akan mempermalukan kita berdua. Aku menatapnya tak percaya. Jadi baginya, menjaga gengsinya lebih penting daripada menjaga perasaanku. Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku merasa sendirian di dalam pernikahanku sendiri. Bayu, suamiku, orang yang seharusnya menjadi pelindung, justru memilih diam. Ia lebih takut dianggap melawan ibunya daripada melindungi hati istrinya. Malam itu, setelah kami tiba di rumah, aku mengurung diri di kamar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi kata-kata mertuaku terus terngiang di kepalaku. Aku membayangkan ekspresi wajah Bayu yang dingin, seakan-akan semua beban itu memang pantas kutanggung sendiri. Aku tahu, ini baru permulaan. Tekanan keluarga besar tidak akan berhenti hanya di sini. Dan aku semakin khawatir, apakah Bayu akan terus bersikap seperti ini? Diam, tidak membela, dan membiarkanku sendirian menghadapi semua tuduhan. Aku memejamkan mata, mencoba berdoa agar aku diberi kesabaran. Tapi jauh di dalam hatiku, sebuah pertanyaan muncul. Sampai kapan aku bisa bertahan menghadapi semua ini seorang diri? Malam setelah makan siang di rumah mertua, aku sulit memejamkan mata. Kata-kata yang terlontar dari mulut Ibu Bayu masih terngiang jelas di kepalaku. Bayu, yang terbaring di sampingku, tampak tidur lelap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil menahan perasaan yang bercampur aduk. Marah, sedih, kecewa, dan juga lelah. Keesokan paginya, aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menyeduh kopi kesukaan Bayu, dan memastikan meja makan rapi. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, aku harus bersabar. Aku tidak boleh terbawa emosi. Ketika Bayu turun dari kamar, aku tersenyum tipis. Pagi, Mas. Sapaku. Ia hanya mengangguk, lalu duduk di kursi dan mulai menyantap sarapan. Aku mengamati wajahnya. Dia tampak seperti orang yang tidak menyimpan beban. Berbeda sekali denganku yang semalaman tidak bisa tidur. Aku menarik napas dalam, lalu memberanikan diri membuka percakapan. Mas, aku mau ngomong soal kemarin di rumah ibu. Bayu menoleh sebentar, lalu kembali menunduk ke piringnya. Kenapa lagi? Tanyanya datar. Aku menahan diri agar tidak terdengar emosional. Aku cuma merasa sakit hati. Mas, waktu ibu bicara begitu, aku merasa seperti dituduh. Aku berharap Mas bisa bilang sesuatu untuk menenangkan suasana, atau setidaknya membelaku sedikit. Bayu meletakkan sendoknya, menatapku sebentar dengan ekspresi datar. Aku kan sudah bilang, aku tidak mau ribut di depan keluarga. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku menggenggam jemariku erat-erat di bawah meja. Tapi Mas, dengan diam begitu, orang-orang jadi berpikir akulah penyebabnya.
Aku dianggap wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Padahal kita belum tahu sebenarnya masalahnya di mana. Ia mendengus pelan. Ya sudah, nanti juga ada waktunya. Jangan dipikirkan terlalu berat. Aku merasa darahku naik. Jangan dipikirkan terlalu berat? Baginya mungkin mudah untuk tidak memikirkan, karena tuduhan itu diarahkan kepadaku, bukan kepadanya. Namun aku berusaha menahan diri. Aku tidak ingin percakapan ini berubah jadi pertengkaran besar. Mas, ucapku pelan, mencoba menahan nada suaraku tetap lembut. Apa kalau kita coba periksa ke dokter bersama-sama? Biar kita tahu keadaan sebenarnya. Aku sudah siap. Aku juga ingin tahu, supaya kita bisa cari solusi bersama. Bayu langsung menegakkan tubuhnya, menatapku dengan alis terangkat. Untuk apa? Aku tidak ada masalah. Lagi pula, aku sibuk. Tidak ada waktu untuk hal-hal begitu. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk seperti jarum. Tapi, Mas, kita tidak bisa hanya menunggu. Sudah 3 tahun kita menikah. Belum ada tanda-tanda. Kalau kita tahu kondisi masing-masing, setidaknya kita bisa lebih tenang. Aku tidak ingin terus-terusan jadi bahan omongan keluarga. Bayu menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Eka, aku sudah bilang jangan dibicarakan lagi. Aku tidak suka kalau kamu menekan aku soal ini. Aku terdiam. Lidahku keluh. Perasaan ingin menangis sudah sampai di ujung mata, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin Bayu menganggapku lemah. Setelah ia berangkat kerja, aku duduk sendiri di ruang makan. Sisa sarapan masih ada di meja, tapi aku tidak punya selera untuk melanjutkan. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku bisa bersabar. Siang harinya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja. Aku membuka laptop, mengerjakan desain yang sudah menumpuk. Tapi tetap saja, pikiranku kembali ke percakapan pagi tadi. Aku merasa seolah-olah aku sedang berjuang sendirian. Bayu bahkan tidak mau sekadar mendengar. Aku menutup laptop, lalu pergi ke halaman rumah. Aku menyiram bunga-bunga yang kutanam, berusaha menenangkan hati dengan melihat warna-warni kelopak yang bermekaran. Sabar, Eka, bisikku pada diri sendiri. Jangan sampai amarahmu membuat keadaan semakin buruk. Kamu harus tetap tenang. Malamnya, ketika Bayu pulang kerja, aku kembali mencoba menciptakan suasana hangat. Aku memasakkan makanan kesukaannya, menyiapkan meja dengan rapi, dan menyambutnya dengan senyum. Namun ia hanya berkata singkat, "Aku capek," lalu duduk tanpa banyak bicara. Aku menemaninya makan, meski suasana hening. Dalam hatiku, aku kembali berjanji untuk menunggu. Aku tahu, jika aku memaksanya lagi, ia akan semakin menutup diri. Aku tidak ingin rumah tangga ini retak hanya karena aku terlalu mendesak. Tetapi, aku juga tidak bisa menipu diriku sendiri. Luka dari ucapan keluarga besar masih terasa. Rasa kecewa karena Bayu menolak membicarakan masalah ini semakin menumpuk. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah Bayu yang sudah terlelap. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Aku bisa bersabar. Aku harus bisa. Tapi sampai kapan aku mampu bertahan sendirian? Aku menutup mata, mencoba meyakinkan hati bahwa kesabaran adalah jalanku saat ini. Meski begitu, jauh di dalam diriku, ada rasa takut. Kalau aku terus bersabar sendirian tanpa ditemani keberanian Bayu, apa aku tidak akan hancur pada akhirnya? Hari itu, aku dan Bayu kembali mengalami ketegangan yang sudah lama kupendam. Awalnya aku mencoba bersikap tenang, seperti biasa, menyambutnya pulang dari kerja dengan senyum dan secangkir teh hangat. Aku berharap suasana bisa tetap damai, tapi ada sesuatu di matanya, ekspresi yang membuatku merasakan ketegangan sebelum kata-kata terucap. Kenapa hari ini pulang agak cepat?
Tanyaku sambil meletakkan teh di meja sampingnya. Bayu duduk tanpa menatapku. Ia menghela napas panjang. Tidak ada apa-apa. Aku menatapnya dengan cermat. Aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Aku menahan diri, mencoba untuk tidak langsung tersulut emosi. Kalau ada masalah, kita bisa bicara, Mas. Ia menoleh sebentar, wajahnya sedikit tegang, lalu suaranya terdengar dingin. Aku hanya capek. Aku sudah bilang, jangan dibicarakan soal anak lagi. Itu tidak perlu dibesar-besarkan. Aku merasa dadaku sesak. Sudah 3 babak waktu kami melewati tekanan soal anak, dan Bayu selalu menghindar. Aku mencoba menahan suara hatiku yang mulai panas. Mas, aku bukan mau membesar-besarkan. Aku hanya ingin kita tahu posisi masing-masing. Kita kan sudah lama menikah, dan seharusnya kita bisa bicara jujur. Bayu menatapku tajam, kemudian suaranya berubah lebih menuduh. Ya, tapi kadang aku merasa kamu terlalu memikirkan semuanya sendiri. Kalau saja kamu lebih sabar, mungkin aku tidak merasa ditekan. Aku tercengang. Aku yang merasa ditekan setiap kali keluarga besar bicara. Tapi dia malah menuduhku menekan dia. Hatiku mulai panas. Tetapi aku masih mencoba mengatur nada suaraku agar tetap tenang. Mas, aku tidak menekan kamu. Aku cuma ingin kita hadapi ini bersama. Bukankah ini masalah kita berdua? Bayu menggeleng. Wajahnya memerah sedikit. Kalau saja kamu lebih memahami aku, kamu pasti tahu aku tidak suka dibicarakan hal-hal begitu. Aku sudah capek menghadapi komentar orang tua dan keluarga. Tapi kamu malah terus memaksa bicara. Apa kamu tidak mengerti posisi aku? Aku merasa seperti pukulan. Kata-katanya halus, tapi jelas menyalahkan aku atas perasaan dan ketegangan yang muncul. Hatiku mulai bergetar, tapi aku menahan tangis. Mas, aku berusaha memahami kamu. Tapi bagaimana aku bisa diam jika aku sendiri merasa disalahkan setiap kali kita kumpul keluarga? Bayu menepuk meja dengan tangan keras, membuat teh di dekatnya bergetar. Eka, kadang aku merasa kamu terlalu sensitif. Aku bilang jangan dibesar-besarkan, tapi kamu malah bikin masalah sendiri. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Suaraku meninggi, campuran marah dan sedih. Mas, itu tidak adil. Aku bukan yang bikin masalah. Aku hanya mencoba melindungi diri dan menjaga rumah tangga ini tetap baik. Tapi kamu selalu menutup diri dan menyalahkan aku. Bayu berdiri, wajahnya memerah, tangan terkepal. Aku capek. Eka, setiap hal kecil kamu jadikan masalah. Kamu pikir aku senang melihatmu selalu cemas dan takut dengan omongan orang tua? Aku sudah bilang jangan dibesar-besarkan. Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suasana di ruangan terasa panas, seperti api yang siap membakar. Hatiku terasa hancur, karena orang yang seharusnya menjadi pelindung, sekarang justru menjadi penyebab luka yang begitu dalam. Aku tidak ingin cemas, Mas, jawabku pelan tapi tegas, mencoba menahan getar suara. Aku cuma ingin kita bicara dengan jujur, tanpa saling menyalahkan. Aku ingin kita sama-sama mengerti posisi masing-masing, tapi kamu malah menuduhku terus. Bayu mengerutkan alis, kemudian menunduk dan menarik napas panjang. Eka, mungkin memang salahku kalau kamu merasa begitu, tapi aku juga punya batas. Aku tidak tahan terus-menerus dibawa-bawa dalam topik ini. Aku ingin ketenangan, tapi kamu malah bikin semua tambah ribet. Hatiku semakin perih. Semua kata-katanya seperti pisau yang menembus hatiku berulang-ulang. Aku merasa tidak dihargai, seolah perasaan dan usahaku untuk menjaga keharmonisan rumah tangga diabaikan begitu saja. Aku berdiri dari kursi, menatap Bayu lurus di matanya. Kalau memang kamu merasa begitu, Mas, aku tidak akan memaksa.
Tapi jangan pernah menyalahkan aku atas apa yang aku rasakan. Aku juga manusia. Bayu, aku berhak merasa sedih dan cemas. Ia menatapku lama. Diam. Tidak ada kata-kata lagi. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar detak jam di ruang tamu. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati yang sudah bergejolak. Pertengkaran itu adalah yang pertama dan yang paling serius sejauh ini. Aku tahu, ini bukan sekadar pertengkaran kecil. Ini adalah tanda bahwa masalah yang selama ini kutahan mulai meledak. Dan aku tidak bisa lagi hanya bersabar diam-diam. Malam itu, aku duduk di kamar, memeluk lututku, mencoba menenangkan diri. Aku sadar, rumah tangga ini membutuhkan keberanian, bukan hanya kesabaran. Aku harus mencari cara agar Bayu mau mengerti, agar kita bisa membicarakan masalah ini dengan dewasa, tanpa saling menyakiti. Tapi malam itu juga, aku menyadari satu hal pahit. Kesabaran seorang diri tidak cukup. Aku harus menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, untuk menghadapi Bayu dan, kelak, menghadapi tekanan keluarga besar yang pasti akan terus datang. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hati masih berat setelah pertengkaran kemarin malam, tapi aku tahu aku harus mengambil langkah nyata. Aku memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan, bukan hanya untuk memastikan kondisiku sendiri, tetapi juga untuk mendapatkan jawaban yang jelas, agar tidak terus menjadi bahan perdebatan dan tuduhan yang tidak adil. Bayu masih tertidur ketika aku bersiap. Aku menatap wajahnya sebentar, mencoba menyimpan amarah dan kekecewaan yang masih tersisa dari pertengkaran malam sebelumnya. Aku tidak ingin membangunkannya, tidak ingin memulai konflik baru sebelum aku mendapatkan kepastian. Dengan hati-hati, aku meninggalkan rumah, membawa tas kecil berisi dokumen dan beberapa catatan kesehatan yang kubawa dari rumah. Klinik dokter kandungan yang kutuju tidak terlalu jauh dari rumah. Udara pagi terasa sejuk, dan suara burung di sepanjang jalan seakan memberi semangat. Aku menenangkan diri, menarik napas dalam, berusaha membungkam rasa gugup yang mulai muncul. Selama ini, semua pertanyaan dan tuduhan keluarga, serta sikap Bayu, membuatku meragukan diriku sendiri. Aku butuh jawaban yang objektif. Sesampainya di klinik, aku disambut ramah oleh perawat. Setelah mengisi formulir dan menunggu beberapa menit, aku dipersilakan masuk ke ruang pemeriksaan. Dr. Ratna, seorang dokter wanita yang tampak tenang dan profesional, menyapa dengan senyum menenangkan. "Selamat pagi, Eka. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Aku menjelaskan semua keluhanku, termasuk kekhawatiran tentang keturunan dan tekanan yang aku alami dari keluarga serta rumah tangga. Dr. Ratna mendengarkan dengan sabar, sesekali mencatat hal-hal penting di catatannya. Setelah itu, proses pemeriksaan dimulai. Aku menjalani beberapa tes rutin, USG, tes hormon, dan beberapa pemeriksaan fisik lainnya. Sambil berbaring di meja pemeriksaan, aku merasakan campuran antara cemas dan lega. Cemas karena takut ada masalah. Lega karena akhirnya aku melakukan sesuatu untuk mengetahui fakta sebenarnya. Beberapa jam kemudian, semua pemeriksaan selesai. Dr. Ratna duduk di depanku dengan senyum hangat. "Eka, hasil pemeriksaanmu sangat baik. Semua organ reproduksimu sehat, hormon normal, dan tidak ada tanda-tanda gangguan kesuburan. Kamu tidak mengalami masalah yang bisa menyebabkan ketidaksuburan. Secara medis, kamu sehat dan normal." Aku menelan ludah. Rasa lega yang luar biasa memenuhi dadaku. Akhirnya, setelah sekian lama dirundung pertanyaan dan tuduhan, ada jawaban yang jelas. Aku menutup mata sejenak, membiarkan air mata kecil menetes, bukan karena sedih, tetapi karena beban berat yang selama ini kutanggung mulai terangkat. Namun, bersamaan dengan rasa lega itu, muncul kebingungan dan kegelisahan lain. Bagaimana aku menghadapi Bayu? Bagaimana aku menyampaikan fakta ini tanpa memicu pertengkaran baru? Selama ini,
Bayu menolak membicarakan masalah keturunan, selalu menghindar, atau bahkan menyalahkanku. Aku merasa lega, tapi juga takut, karena kebenaran ini bisa menjadi senjata yang memperburuk hubungan kami jika tidak disampaikan dengan hati-hati. Aku duduk beberapa saat lagi di ruang tunggu, mencoba menenangkan diri. Aku berpikir tentang strategi, tentang bagaimana berbicara pada Bayu tanpa menimbulkan konflik, sambil tetap menjaga harga diri. Aku tahu, tidak mudah meyakinkan seorang pria yang keras kepala dan memiliki gengsi tinggi. Bayu bukan tipe yang mudah menerima fakta yang bertentangan dengan egonya. Setelah membayar administrasi, aku keluar dari klinik dengan dokumen hasil pemeriksaan di tangan. Aku menatap langit pagi yang cerah dan menarik napas dalam. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, tapi juga sadar bahwa ini baru langkah pertama. Beban emosional yang datang dari Bayu dan keluarganya tidak akan hilang begitu saja. Aku harus memikirkan strategi, dan aku harus bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi. Di perjalanan pulang, aku membayangkan percakapan yang akan terjadi. Aku bisa membayangkan ekspresi Bayu ketika melihat hasilnya. Mungkin awalnya ia akan marah atau merasa tersinggung. Namun aku harus tetap tegas. Karena ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang kebenaran dan keadilan. Aku menahan amarahku, menyadari bahwa kesabaran dan strategi lebih penting daripada emosi sesaat. Sesampainya di rumah, Bayu sedang duduk di ruang tamu, menatap layar televisi. Aku menaruh tas di samping, mengambil napas dalam, dan memutuskan bahwa malam nanti aku akan berbicara dengannya. Aku tidak akan menunggu terlalu lama, karena kebenaran tidak bisa ditunda. Hari itu aku belajar satu hal penting. Aku sehat, aku normal, dan aku tidak boleh merasa bersalah atas tuduhan yang tidak berdasar. Namun aku juga sadar, menghadapi Bayu yang keras kepala membutuhkan lebih dari sekadar fakta medis. Dibutuhkan keberanian, ketegasan, dan kesiapan mental untuk memperjuangkan diri sendiri. Malam nanti, aku akan berbicara pada Bayu. Aku harus bersiap, karena ini bisa menjadi titik balik dalam rumah tangga kami. Tapi untuk sekarang, aku menikmati perasaan lega yang sudah lama hilang. Sekali lagi aku menarik napas dalam, menenangkan hati, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menghadapi semua ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Beberapa minggu setelah pemeriksaan medis, aku dan Bayu mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan keluarga besar di rumah Ibu Bayu. Hatiku sudah merasa berat sejak pagi, meski aku mencoba menenangkan diri. Aku tahu, setelah beberapa pertengkaran dan ketegangan terakhir, pertemuan ini kemungkinan besar akan memunculkan tekanan soal keturunan lagi. Sesampainya di rumah Ibu Bayu, suasana seperti biasa ramai dan riuh. Anak-anak berlarian, sepupu dan paman berbincang, sementara bibi-bibi sibuk menyiapkan hidangan tambahan. Aku mencoba tersenyum, menyapa semua orang, dan berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat gugup. Bayu berjalan di sisiku, tampak santai, tapi aku bisa merasakan ketegangan di pundaknya. Tak lama setelah duduk di meja makan, pertanyaan yang sudah aku duga muncul. Salah satu bibi menatapku sambil tersenyum tipis, lalu berkata, "Eka, sudah 6 tahun loh kamu dan Bayu menikah. Kapan keluarga ini kedatangan cucu?" Aku menelan ludah. Tekanan itu langsung menusuk hati. Aku menoleh ke Bayu, berharap ia akan menjawab atau setidaknya menenangkan suasana. Namun Bayu hanya menatap piringnya, menunduk, dan menggerutu pelan, seolah pertanyaan itu tidak penting baginya. Suaraku bergetar, tapi aku mencoba tetap tenang. "Kami masih mencoba, Bu," jawabku pelan, berusaha terdengar lembut. Ibunda Bayu menghela napas panjang dan menatap Bayu. "Bayu, kamu kan suami yang bertanggung jawab. Kenapa tidak ada kabar soal anak sama sekali?" Aku tidak ingin terus ditanya tetangga. Bayu segera membela diri. Nada suaranya terdengar sedikit defensif. "Ibu, jangan salah paham. Aku tidak mengabaikan masalah ini.
Aku hanya merasa semua pertanyaan itu membuat kami stres. Aku menatapnya. Akhirnya Bayu berbicara, tapi nada defensifnya membuatku tersentak. Bukannya melindungiku, ia seakan melindungi dirinya sendiri dari tekanan keluarga. Aku bisa merasakan rasa frustrasi yang menumpuk di dadaku. Selama ini aku berusaha bersabar menghadapi keluarga besar, tapi Bayu selalu tampak menolak mengambil posisi yang jelas. Salah satu sepupu menimpali. Ya, memang agak aneh sih, Eka. 3 tahun menikah belum ada anak. Apa tidak dicoba diperiksa? Aku tersenyum tipis, menahan rasa malu dan sakit hati. Saya sudah diperiksa, dan dokter bilang saya sehat. Jadi masalahnya bukan pada saya. Ucapku, berusaha terdengar tenang tapi jelas. Ucapan itu membuat suasana sedikit hening. Beberapa anggota keluarga tampak terkejut. Namun Bayu justru mengernyitkan alisnya. Ekspresinya berubah menjadi campuran marah dan canggung. Ia segera menatapku. Suaranya terdengar tegas tapi menahan emosi. Eka, tidak perlu diumbar begitu di depan semua orang. Ini masalah pribadi. Aku menelan ludah. Aku tahu Bayu benar soal ini menjadi masalah pribadi. Tapi aku juga lelah selalu disalahkan atau dianggap bersalah. Aku memutuskan untuk tetap tenang, menahan emosi, dan hanya menatapnya. Kadang diam lebih kuat daripada kata-kata yang bisa memicu pertengkaran baru. Seiring jam berjalan, tekanan dari keluarga tidak berhenti. Setiap komentar, setiap tatapan, seakan mengingatkanku tentang ketidakmampuan mereka menerima fakta bahwa aku dan Bayu belum punya anak. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam dan fokus pada hal-hal kecil. Aroma masakan, warna bunga di vas, suara tawa anak-anak yang bermain. Bayu tetap diam di sebagian besar pertemuan, hanya sesekali menjawab pertanyaan secara singkat. Aku bisa merasakan ketegangannya meningkat setiap kali ada komentar tentang anak. Nada defensifnya semakin jelas, dan aku bisa merasakan energi negatif dari dirinya. Ia tidak ingin disalahkan, namun sikapnya justru membuatku merasa semakin sendirian menghadapi tekanan keluarga. Saat makan siang selesai, aku membantu membereskan meja. Aku menatap Bayu sekali lagi, mencoba menilai apakah ia sadar dengan apa yang kurasakan. Ia hanya tersenyum tipis dan menepuk bahuku pelan, seolah mengatakan, "Tenang, jangan terlalu memikirkan." Tapi aku tahu itu bukan tanda dukungan, melainkan tanda ia ingin cepat-cepat mengakhiri semua pembicaraan. Di perjalanan pulang, aku duduk di samping jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan ringan. Hati masih terasa berat. Aku merasa lega bahwa aku sehat, tapi tekanan keluarga besar dan sikap defensif Bayu membuatku semakin sadar bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Aku harus menemukan cara menghadapi Bayu dan keluarganya tanpa terus-menerus terluka. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati, kesabaran memang penting, tapi aku tidak bisa selamanya menanggung semua ini sendiri. Suatu saat, aku harus membuat mereka semua, terutama Bayu, mendengar dan mengerti fakta sebenarnya. Malam itu, ketika Bayu sudah tertidur, aku duduk di ruang tamu sebentar, memandang hasil pemeriksaan medis yang kupunya. Aku merasa perlu merencanakan langkah berikutnya. Tekanan keluarga akan datang lagi, Bayu akan tetap defensif, dan aku tidak bisa hanya diam. Aku harus siap menghadapi semuanya dengan tegas, tapi tetap menjaga harga diriku. Hari itu adalah salah satu hari yang paling kutakutkan sejak pernikahan kami. Aku dan Bayu kembali menghadiri acara keluarga besar di rumah ibu Bayu. Sejak pagi, hatiku sudah gelisah. Meski aku mencoba bersikap tenang dan tersenyum, ada rasa takut yang terus menghantui. Aku tidak tahu bagaimana Bayu akan bersikap. Acara berlangsung ramai seperti biasanya. Anak-anak berlarian, sepupu-sepupu bercanda, dan bibi-bibi sibuk menyiapkan hidangan tambahan. Aku mencoba ikut menyapa, tersenyum pada semua orang, dan menjaga agar ekspresiku tetap terkendali. Bayu berjalan di sisiku,
Wajahnya tampak biasa saja, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir darinya. Suasana tampak normal sampai makan siang dimulai. Percakapan ringan terus mengalir, sampai salah satu bibi menyinggung topik yang selalu menjadi momok bagiku. Anak, Eka, sudah 5 tahun menikah. Kapan punya anak? Kok masih belum ada kabar ya? Tanya bibi itu sambil tersenyum tipis, seolah tidak sadar betapa menusuknya kata-kata itu. Aku menelan ludah dan mencoba tersenyum. Kami masih berusaha, Bu, jawabku pelan. Aku menoleh ke Bayu, berharap ia akan menenangkan situasi atau paling tidak mendukungku. Namun yang kulihat hanyalah wajah datar, menatap piringnya seakan tidak peduli. Tiba-tiba, aku merasakan hawa yang berbeda. Bayu menghela napas panjang, menatapku sejenak, dan kemudian suaranya terdengar keras dan tajam. Eka memang wanita yang penuh kekurangan. Dia mandul, tidak bisa memberikanku keturunan. Suasana hening seketika. Wajah semua anggota keluarga berubah. Mata mereka terbelalak, dan beberapa orang tampak terkejut. Hatiku seakan hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa percaya kata-kata itu keluar dari mulut suamiku sendiri. Orang yang seharusnya melindungiku, bukan mempermalukanku di depan keluarga. Tubuhku terasa lumpuh. Napas terhenti sejenak. Aku merasa malu, sakit, dan dikhianati sekaligus. Kata-kata Bayu begitu menusuk, bukan hanya menghancurkan harga diriku, tetapi juga menciptakan luka yang dalam di depan semua orang yang kami kenal. Aku bisa merasakan air mataku mulai menetes, tapi aku menahan diri. Tidak ingin tangis membuatku terlihat lemah. Aku menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca, dan suaraku bergetar saat berkata, "Bayu, bagaimana kamu bisa bilang begitu di depan semua orang? Apa kamu tidak malu?" Bayu tetap menatapku dingin, tanpa rasa bersalah, seolah ia merasa benar. "Aku hanya berkata yang sebenarnya," jawabnya datar. Aku terdiam beberapa saat, menahan rasa sakit dan kemarahan. Selama ini aku sudah sabar, menghadapi semua tekanan, mengalah, dan mencoba menjaga hubungan kami tetap baik. Tapi kali ini, perkataannya melampaui batas. Ia bukan hanya menolak membela aku, tetapi dengan sadar mempermalukan aku di depan semua orang. Aku merasakan mata keluarga menatapku, beberapa menatap Bayu dengan ragu, beberapa hanya terdiam. Aku tahu, momen ini akan menjadi bahan gosip lama. Aku harus melakukan sesuatu, bukan sekadar diam menahan rasa sakit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan mencari keberanian. "Kalau kamu mau menuduh aku, Bayu, tunggu dulu." Suaraku terdengar lebih tegas kali ini, meski masih bergetar. "Aku akan menunjukkan hasil pemeriksaan dokter. Aku sehat, normal, dan tidak ada masalah. Jangan-jangan masalahnya ada padamu, bukan padaku." Keluarga besar terdiam. Beberapa orang menatapku dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Bayu tampak tersentak, ekspresinya berubah. Aku mengeluarkan dokumen hasil pemeriksaan dari tas dan membukanya, menunjukkan setiap halaman dengan tenang. "Maksudku, jangan sembarangan menuduh," lanjutku pelan tapi tegas. "Aku juga manusia. Aku tidak pantas dipermalukan seperti ini. Ini fakta, dan sekarang semua bisa lihat." Suasana menjadi hening. Bayu terlihat marah, tapi aku merasakan kekuatan baru dalam diriku sendiri. Luka dari kata-katanya masih ada, tapi aku menolak diam. Aku sadar, sekarang adalah saat aku harus berdiri dan menegaskan harga diriku di depan semua orang. Air mataku masih mengalir, tapi aku tidak lagi menunduk. Aku berdiri dengan tegap, menatap semua orang, termasuk Bayu, dan mengatakan dengan jelas, "Aku tidak bersalah, aku sehat, dan aku layak dihargai." Jangan sampai kata-kata kasar mengalahkan kebenaran dan harga diri seorang manusia. Keluarga mulai saling bertukar pandang. Ada rasa terkejut, ada rasa tidak percaya, tapi aku tidak peduli.
Aku tahu, aku sudah membela diriku sendiri. Aku merasa lega, meski tetap ada luka yang harus sembuh. Bayu tetap berdiri, wajahnya memerah. Matanya menatapku dengan campuran marah dan terkejut. Aku tahu pertengkaran belum selesai, tapi momen ini sudah menjadi titik balik. Aku tidak akan lagi diam saat harga diriku diinjak, meski oleh orang yang paling kucintai sekalipun. Aku menarik napas panjang, menatap hasil pemeriksaan di tanganku, dan berbisik pada diri sendiri. Aku kuat, aku benar, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mempermalukanku lagi. Malam itu, setelah pertemuan keluarga besar yang memalukan, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap dokumen hasil pemeriksaan medis yang sudah kubawa sejak bab 5. Hatiku masih bergetar, antara marah, sakit, dan lega karena akhirnya aku memiliki bukti yang jelas tentang kondisiku. Tapi perasaan paling dominan adalah satu, aku tidak bisa diam lagi. Selama ini aku selalu bersabar. Aku menahan emosi, menutupi luka hati, dan mencoba menjaga keharmonisan rumah tangga meski Bayu sering menyakiti perasaanku. Aku menghadapi pertanyaan dari keluarga besar, ejekan terselubung, dan sikap defensif Bayu dengan sabar. Namun kali ini berbeda. Kata-kata Bayu yang menyebutku mandul di depan semua orang menembus batas kesabaranku. Harga diriku diinjak, dan aku tahu aku harus bertindak. Aku menatap dokumen di tanganku dengan tegas. Hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal. Aku sehat, tubuhku berfungsi dengan baik, dan tidak ada masalah medis yang bisa menyebabkan ketidaksuburan. Semua fakta ada di depanku. Ini adalah senjataku. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menegaskan kebenaran dan mempertahankan harga diri. Aku menyadari, menghadapi Bayu bukanlah hal mudah. Ia keras kepala, egois, dan sangat menjaga gengsi. Aku tahu ia tidak akan menerima fakta begitu saja, apalagi jika itu menantang ego dan citranya sebagai seorang suami. Tapi aku tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Aku harus mempersiapkan strategi, menyusun kata-kata dengan hati-hati agar tetap tegas, tanpa terjebak emosi yang bisa memperburuk keadaan. Selama beberapa jam, aku duduk menata pikiran. Aku menyalin hasil pemeriksaan ke beberapa dokumen, menandai bagian penting yang menunjukkan kondisiku normal. Aku menyiapkan catatan kecil, merencanakan bagaimana menyampaikannya secara langsung pada Bayu. Aku membayangkan reaksinya. Marah, tersinggung, mungkin mencoba membantah. Namun aku harus siap menghadapi itu, karena ini tentang kebenaran. Aku mengambil napas panjang, memejamkan mata, dan membayangkan percakapan yang akan terjadi. Aku berlatih berkata dengan tenang tapi tegas. Bayu, ini fakta medis. Aku sehat. Jangan sembarangan menuduhku lagi. Kata-kata itu terasa seperti mantra yang memberiku keberanian. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengalah atau menunduk setiap kali Bayu mempermalukanku. Aku harus berdiri tegak, dan kali ini aku akan melakukannya dengan bukti di tangan. Setelah merapikan semua dokumen, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap diriku sendiri, menilai ekspresi di wajahku. Air mata masih tersisa, tapi mataku memancarkan tekad. Aku berkata dalam hati, Eka, ini waktunya. Jangan takut. Jangan biarkan siapapun, termasuk Bayu, menginjak harga dirimu lagi. Aku juga memikirkan keluarga besar. Mereka mungkin akan terkejut melihat aku menegaskan diri, tapi aku harus memikirkan diriku dulu. Selama ini aku terlalu banyak menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, mengalah, dan menahan luka sendiri. Sekarang, aku harus fokus pada kebenaran dan harga diri. Malam itu, aku menyusun rencana dengan rinci, kapan dan bagaimana menyampaikan dokumen pada Bayu, bagaimana menjaga nada bicara tetap tenang, dan bagaimana menegaskan posisi tanpa harus terlibat pertengkaran fisik atau emosi yang berlebihan. Aku menyadari ini bukan sekadar soal menjawab tuduhan, tapi juga soal membangun batas yang jelas.
Tidak ada lagi penghinaan atau tuduhan yang tidak berdasar. Aku menutup dokumen, menarik napas panjang, dan menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik di luar seperti menyapu perasaan beratku. Aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Aku tahu, langkah yang akan kuambil besok akan menjadi titik balik. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dipermalukan atau disalahkan tanpa alasan. Sebelum tidur, aku menaruh dokumen di tas kecil yang selalu kubawa. Aku ingin siap kapan saja untuk berbicara dengan Bayu. Aku juga berdoa agar percakapan itu bisa berjalan dengan baik. Meski aku tahu akan sulit menghadapi pria yang keras kepala dan egois. Tapi aku tidak takut lagi. Aku merasa lebih kuat, lebih tegas, dan lebih siap untuk mempertahankan harga diri. Malam itu, aku menutup mata dengan rasa lega. Aku tahu langkah ini adalah awal dari perubahan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mengendalikan diriku sekarang. Aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan berdiri tegak, menegaskan kebenaran, dan tidak lagi membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, mempermalukan aku di depan keluarga. Aku tersenyum tipis dalam gelap, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah malam keputusan. Malam ketika aku menyadari bahwa harga diri dan kebenaran lebih penting daripada kesabaran yang tak berujung. Dan besok, aku akan mengambil sikap. Pagi itu aku dan Bayu kembali menghadiri pertemuan keluarga besar. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku tahu hari ini akan menjadi momen penting. Hasil pemeriksaan medis yang kubawa selama ini akhirnya akan kuperlihatkan. Dan aku bertekad untuk menegaskan kebenaran di hadapan semua orang. Sejak sampai, suasana terasa ramai seperti biasanya. Anak-anak berlarian, sepupu bercanda, dan bibi-bibi sibuk menyiapkan hidangan tambahan. Aku mencoba tersenyum dan menenangkan diri, menatap Bayu sebentar, yang tampak biasa saja namun ada ketegangan di matanya. Aku tahu ia mungkin sudah menduga bahwa aku akan menunjukkan dokumen ini. Saat makan siang dimulai, pembicaraan ringan mengalir, hingga salah satu bibi menyelipkan komentar yang sudah kukenal betul. Eka, sudah 5 tahun menikah. Kapan punya cucu? Masih belum ada kabar ya? Aku menelan ludah, tapi kali ini aku merasa lebih kuat. Aku menarik napas dalam dan menatap semua orang di meja. Suasana mendadak hening ketika aku berkata, "Kalau boleh, saya ingin menunjukkan sesuatu." Aku mengeluarkan dokumen hasil pemeriksaan medis dari tas, menatanya di atas meja, dan berkata dengan suara tegas, "Ini hasil pemeriksaan dokter kandungan. Saya ingin semua orang melihat fakta sebenarnya." Semua mata tertuju padaku. Beberapa anggota keluarga tampak kaget. Beberapa menatap Bayu dengan ekspresi bingung. Aku membuka dokumen itu dan menunjukkan bagian penting yang menegaskan bahwa tubuhku sehat. Semua organ reproduksi berfungsi normal, dan tidak ada masalah medis yang bisa menyebabkan ketidaksuburan. "Apa artinya ini?" tanya salah satu paman, menatap dokumen dengan kening berkerut. "Ini artinya," jawabku sambil menatap Bayu, "bahwa saya sehat dan normal. Semua tuduhan tentang ketidakmampuan saya memiliki anak tidak benar. Jadi jangan lagi menyalahkan saya." Bayu tampak tersentak, matanya membelalak, dan wajahnya memerah. Ia mencoba berbicara, tetapi aku menatapnya tegap. "Mas, tolong jangan ganggu dulu. Biarkan semua orang melihat ini." Keluarga besar terdiam. Beberapa menatap Bayu dengan terkejut. Beberapa menatapku dengan rasa kagum dan penasaran. Ibunda Bayu menunduk sejenak, seolah menyesali perkataan yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getar suara. Saya bukan wanita yang gagal, bukan wanita mandul, dan saya tidak pantas dipermalukan. Semua fakta ada di depan kita. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya pada dokter atau lihat dokumennya. Bayu menatapku,
Wajahnya campur aduk antara marah, malu, dan defensif. Ia tahu ia salah, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk langsung mengakuinya. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tapi aku tetap tenang. Aku berdiri tegap, menegaskan kata-kataku di hadapan semua orang. Saya meminta, mulai sekarang, jangan pernah lagi menyalahkan saya tanpa dasar. Saya memiliki hak untuk dihargai, sama seperti semua orang. Keluarga besar menatap hening. Beberapa orang terlihat terkejut. Bahkan beberapa yang sebelumnya sering menanyakan tentang anak mulai menunduk dan terdiam. Suasana berubah drastis dari pertanyaan ringan menjadi momen yang tegang namun penuh rasa hormat terhadap keberanian yang baru saja kulakukan. Bayu tetap diam, wajahnya merah, matanya menghindari tatapanku. Aku tahu ia marah, tapi aku juga tahu ia tidak bisa membantah fakta. Ini adalah momen kemenangan bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kebenaran. Aku telah menunjukkan bahwa aku tidak bersalah, dan aku menegaskan harga diriku di depan semua orang. Aku duduk kembali, menatap keluarga, dan berkata pelan tapi tegas. Aku harap mulai sekarang kita bisa membicarakan hal ini dengan dewasa. Tidak ada lagi penghinaan, tuduhan tanpa dasar, atau mempermalukan siapapun. Beberapa anggota keluarga mengangguk perlahan, beberapa menatap Bayu dengan pandangan baru, seolah menyadari sikapnya selama ini tidak adil. Aku merasa lega, tapi juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Bayu mungkin akan mencoba menolak atau menyembunyikan rasa bersalahnya, tapi setidaknya aku telah menegaskan posisi dan kebenaran. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Berdiri tegap dan menunjukkan fakta adalah cara paling efektif untuk mempertahankan harga diri. Aku mungkin masih harus menghadapi banyak tantangan, terutama dari Bayu, tapi aku merasa lebih kuat. Aku tidak lagi menjadi korban diam-diam. Aku memiliki bukti, keberanian, dan tekad untuk menegaskan kebenaran. Aku menatap dokumen di tanganku sekali lagi, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati. Aku benar, aku sehat, aku kuat, dan tidak ada yang bisa mempermalukan aku lagi tanpa alasan. Hari itu, setelah aku menunjukkan hasil pemeriksaan medis di depan keluarga besar, suasana rumah masih terasa tegang. Bayu duduk di kursi, wajahnya memerah, matanya menatapku dengan campuran marah dan malu. Aku tahu ia terpojok. Selama ini ia selalu menyalahkan dan mempermalukanku, tapi kini giliran aku menegaskan kebenaran. Awalnya aku mencoba menahan diri, menunggu situasi mereda. Aku duduk di sofa, menatap dokumen di tanganku sekali lagi, menarik napas panjang, dan menenangkan detak jantungku yang masih bergejolak. Tapi Bayu, dengan sikap defensifnya, tiba-tiba melontarkan komentar halus yang menyakitkan. Ya sudah, kalau memang kamu sehat, aku tidak masalah. Tapi jangan terlalu pamer. Eka, semua orang tahu kita tetap belum punya anak. Kata-katanya seperti jarum yang menusuk hatiku. Selama ini aku sudah menahan semua hinaan dan tuduhan, tetapi sekarang ia mencoba merendahkanku lagi, bahkan setelah aku membuktikan kebenaran. Hatiku membara, tapi aku tahu aku harus bersikap cerdas. Tidak cukup hanya membalas dengan emosi, aku harus membuatnya terpojok, dengan cara yang jelas dan tepat. Aku menatap Bayu dengan tegas, suara perlahan tapi tajam. Kalau begitu, Bayu, jangan-jangan masalahnya ada padamu, bukan padaku. Jangan-jangan kamu yang mandul. Suasana mendadak hening. Semua mata menatap kami, terkejut dengan ucapan yang baru saja terlontar. Bayu terdiam. Bibirnya terkatup rapat, matanya melebar, dan ekspresinya berubah menjadi campuran terkejut, malu, dan defensif. Ia tidak bisa langsung membantah, karena fakta medis sudah jelas. Masalah bukan pada tubuhku. Aku berdiri, menatapnya lurus di mata, dan melanjutkan dengan suara tegas. Selama ini aku dipermalukan, disalahkan, dan dicurigai tanpa alasan.
Tapi sekarang semua orang bisa melihat faktanya. Jadi hentikan tuduhanmu dan akui kebenaran. Beberapa anggota keluarga menatap kami terdiam. Beberapa yang sebelumnya sering menyinggung tentang anak mulai menyadari ketegangan yang terjadi selama ini dan tampak sedikit terkejut sekaligus kagum dengan keberanianku. Suasana menjadi tegang, tapi aku merasa lega karena aku akhirnya berdiri tegak dan menegaskan posisi. Bayu mencoba berbicara, tapi suaranya serak dan terputus-putus. Eka, tunggu dulu. Aku tidak bermaksud. Aku mengangkat tangan, menahan ucapannya. Tidak, Bayu. Aku ingin semua orang mendengar. Aku sudah sabar, tapi sekarang aku harus tegas. Jangan coba menyalahkanku lagi. Ini fakta, dan semua orang tahu sekarang. Bayu menunduk, wajahnya memerah, dan aku bisa merasakan ketidaknyamanannya begitu jelas. Ia terpojok, karena semua orang melihat dan menyadari fakta yang baru saja kubuka. Selama ini ia yang salah menuduh, bukan aku. Aku duduk kembali, menatap dokumen di tanganku, dan berkata pelan tapi penuh makna. Mulai sekarang, aku menolak untuk terus dipermalukan. Aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak lagi. Bayu, sekarang giliranmu untuk introspeksi, bukan menyalahkan aku. Suasana tetap hening, hanya terdengar detak jam di ruang tamu. Bayu duduk diam, sesekali menatap dokumen hasil pemeriksaan, seolah mencoba mencerna fakta yang baru saja kubuka. Aku tahu ia marah, tapi aku juga tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar terpojok dan tidak bisa bersembunyi di balik egonya. Aku menarik napas dalam, merasa lega. Ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi juga titik balik dalam hubungan kami. Aku telah menunjukkan keberanian, menegaskan kebenaran, dan memperjuangkan harga diriku di depan keluarga besar. Suara hatiku menjadi lebih tenang, karena aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Kadang, tegas dan berani menegaskan kebenaran lebih kuat daripada kesabaran yang terus menahan. Aku mungkin masih harus menghadapi Bayu di banyak kesempatan, tapi sekarang aku memiliki bukti, keberanian, dan ketegasan untuk menegakkan harga diri. Aku menatap Bayu sekali lagi, menahan rasa emosi yang masih tersisa, dan berkata dalam hati, ini baru permulaan. Aku tidak akan diam lagi, dan setiap kali aku berdiri untuk diriku sendiri, aku semakin kuat. Suasana di ruang tamu tetap hening. Semua mata keluarga tertuju pada Bayu, yang akhirnya duduk dengan wajah merah dan diam. Aku tersenyum tipis dalam hati. Hari ini, aku telah mengubah dinamika hubungan kami, dan aku tidak akan mundur. Malam itu, setelah pertemuan keluarga besar, aku dan Bayu pulang dengan suasana tegang yang tak bisa disembunyikan. Sepanjang perjalanan, ia tetap diam, menatap jalanan di depan mobil dengan alis berkerut, dan tangannya mengepal di setir. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Hati masih bergetar antara lega karena berhasil menegaskan kebenaran, dan cemas karena tahu amarah Bayu belum reda. Sesampainya di rumah, Bayu meletakkan kunci mobil dengan kasar, dan langkahnya berat saat memasuki rumah. Aku menutup pintu di belakang kami, mencoba tersenyum tipis, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang menguar dari tubuhnya. Ia langsung menuju ruang tamu, duduk dengan tangan terlipat, wajah merah dan napas panjang berulang. Aku tidak percaya kamu berani melakukan itu, Eka. Suaranya terdengar tegas tapi dipenuhi kemarahan. Di depan keluarga, kamu mempermalukanku. Aku menelan ludah, tapi tetap berusaha menenangkan nada suaraku. Bayu, aku hanya menunjukkan fakta. Aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menegaskan kebenaran. Selama ini aku dipermalukan tanpa alasan, dan aku sudah sabar terlalu lama. Bayu menatapku tajam, matanya berkaca-kaca karena marah, dan suara yang keluar hampir berteriak. Kamu pikir kamu benar? Kamu pikir semua orang akan selalu membela kamu?
Aku merasa dihina. Kamu tidak punya hak begitu, Eka. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku sudah memprediksi amarahnya akan muncul, tapi kenyataannya tetap menegangkan. Aku berdiri, menatapnya langsung, dan berkata pelan tapi tegas, "Bayu, aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin kita jujur dan adil. Semua orang tahu fakta sekarang. Aku sehat, normal, dan tidak bersalah. Aku tidak bisa terus-terusan membiarkan diriku disalahkan tanpa dasar." Bayu menggeleng, menunduk sebentar, kemudian kembali menatapku dengan wajah merah. Aku tidak tahan, Eka. Rasanya, semua harga diriku diinjak. Semua orang tahu sekarang. Aku terlihat lemah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan rasa empati dan amarah sekaligus. Aku memahami ego Bayu terluka, tapi aku juga sadar bahwa aku harus tetap tegas. Bayu, ego dan rasa malu tidak boleh membuatmu menyalahkan orang lain. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata dan sikapmu sendiri. Aku tidak akan diam lagi jika aku dipermalukan. Suasana hening sejenak. Aku duduk di sofa, menatapnya dengan hati-hati, dan merasakan ketegangan yang begitu nyata. Aku lega karena berhasil menegaskan kebenaran dan membela harga diriku. Tapi di sisi lain, rasa takut muncul. Takut Bayu akan menutup diri sepenuhnya, marah lebih lama, atau bahkan memperburuk hubungan kami di rumah. Bayu tetap diam, menatap lantai, tangannya terkepal di pangkuan. Aku tahu amarahnya masih membara, tapi setidaknya ia tidak lagi berteriak. Aku bisa merasakan perubahan kecil. Ia mulai menenangkan diri, meski sulit. Aku menutup mata sejenak, mengatur napas, dan menyadari satu hal penting. Keberanianku untuk menegaskan kebenaran membawa konsekuensi. Bayu marah, dan aku harus siap menghadapi dampak emosionalnya. Namun aku tidak menyesal. Aku merasa lebih kuat karena untuk pertama kalinya, aku menempatkan diriku di posisi yang adil, tidak lagi menjadi korban diam. Aku memutuskan untuk berbicara lagi, dengan nada lembut tapi tetap tegas. Bayu, aku mengerti kamu marah dan merasa terpojok. Tapi percayalah, ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang kejujuran dan rasa hormat. Aku harap kita bisa mencari jalan keluar tanpa saling menyakiti. Bayu menunduk lebih dalam, beberapa detik terdiam, kemudian menghela napas panjang. Aku bisa melihat ketegangan sedikit mereda, meski wajahnya masih merah. Aku tahu proses ini belum selesai, tapi setidaknya aku berhasil menegaskan posisi dan menunjukkan keberanianku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu setelah Bayu pergi ke kamar. Hatiku campur aduk, lega karena sudah membela diri, bangga karena berani menegaskan kebenaran, tapi juga takut akan konsekuensi jangka panjang. Aku tahu Bayu mungkin akan menutup diri lebih lama, mungkin menjadi lebih defensif, atau bahkan memperumit komunikasi di rumah. Aku menatap hasil pemeriksaan medis yang masih ada di tanganku dan tersenyum tipis. Aku belajar satu hal penting. Keberanian untuk menegaskan kebenaran tidak selalu menyenangkan, tapi itu satu-satunya cara mempertahankan harga diri. Aku mungkin harus menghadapi amarah Bayu, tapi aku siap. Aku tidak akan mundur lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dan menarik napas panjang. Aku berbisik pada diri sendiri, aku kuat, aku benar. Dan apapun konsekuensinya, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dipermalukan atau disalahkan tanpa dasar. Beberapa hari setelah konfrontasi terbuka di depan keluarga besar dan balasan yang kuberikan pada Bayu, suasana rumah terasa berbeda. Aku dan Bayu hidup di bawah atap yang sama, namun jarak di antara kami terasa begitu jauh. Tidak ada kata-kata hangat, tidak ada canda ringan, hanya hening yang tebal setiap kali kami berada di ruangan yang sama. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, berharap bisa membuka percakapan ringan,
setidaknya mencoba mencairkan ketegangan. Tapi Bayu duduk di meja makan, menatap piringnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menahan diri, meneguk air teh dengan pelan, mencoba tidak terpancing emosi. Suasana hening yang panjang itu terasa menyesakkan dada. Aku menyadari, komunikasi kami hampir hancur. Setiap kali aku mencoba berbicara, Bayu hanya menjawab dengan singkat atau menghindar. Bahkan ketika aku mengajaknya berdiskusi mengenai hal-hal sehari-hari, ia menutup diri, menatap televisi atau layar ponsel seakan tidak ada yang penting selain dunianya sendiri. Aku merasa frustrasi, tetapi aku tahu bahwa kini aku harus lebih kuat, lebih tegas, dan tidak lagi bergantung pada perhatian atau persetujuannya untuk merasa berharga. Meski begitu, kesepian mulai menyelimuti hatiku. Selama ini, aku terbiasa berbagi, meski sering merasa disalahkan atau dipermalukan, tetapi setidaknya ada interaksi, ada komunikasi, meski terkadang pahit. Sekarang, keheningan Bayu terasa seperti dinding yang tebal dan dingin, memisahkan kami dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat hangat. Aku menatap wajahnya beberapa kali, berharap bisa menangkap sedikit tanda bahwa ia masih peduli, tapi matanya tetap kosong, menatap tanpa benar-benar melihat. Di tengah kesepian itu, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu bergantung pada pengakuan dan perhatian Bayu untuk merasa diterima. Sekarang, meski ia menjauh, aku masih bisa berdiri tegap, menjaga harga diri, dan menegaskan batas-batasku. Aku mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari keberanian menegaskan kebenaran, tetapi juga dari kemampuan menghadapi kesepian dan ketidakpedulian orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa sepi tapi produktif. Aku mulai mengatur rutinitas rumah dengan lebih terstruktur, memperhatikan kesehatan diri, dan fokus pada hal-hal yang membuatku merasa lebih baik. Aku menyadari, selama Bayu menutup diri, aku tetap bisa menjaga hidupku sendiri. Aku mulai menulis catatan pribadi, membaca buku yang lama tertunda, dan menyusun rencana untuk menghadapi masa depan rumah tangga kami dengan kepala tegak. Namun, meski merasa lebih kuat, ada bagian hatiku yang tetap sedih. Aku kehilangan kehangatan dan kebersamaan yang seharusnya ada dalam pernikahan. Aku merindukan interaksi sederhana, tawa kecil, atau kata-kata hangat yang dulu sering terdengar. Sekarang, semuanya terasa hampa, dan aku hanya bisa menahan diri, menunggu apakah Bayu akan membuka diri suatu saat nanti. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menatap luar jendela. Bayu berada di kursi seberang, membaca ponsel, diam, tidak berbicara. Aku menarik napas dalam, menutup mata sejenak, dan berbicara pelan pada diri sendiri. Ini memang sulit. Eka, rumah tangga kita sedang diuji. Bayu menutup diri, dan mungkin butuh waktu untuk menerima fakta dan menghadapi rasa malu serta egonya. Tapi aku harus tetap kuat. Aku tidak bisa terus menunggu atau merendahkan diri. Aku harus menjadi diriku sendiri dulu. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa kesepian bukanlah kelemahan, tapi kesempatan untuk menemukan kekuatan dalam diri. Aku mulai merasakan ketenangan baru, bukan karena Bayu berubah, tetapi karena aku mulai menguasai emosiku sendiri. Aku sadar, pernikahan kami memang renggang, tapi aku tidak lagi menjadi korban diam. Aku telah belajar menegaskan kebenaran dan berdiri tegap. Sekarang, aku harus belajar menerima jarak ini tanpa kehilangan diri. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap Bayu yang sudah terlelap. Hatiku campur aduk, lega karena aku telah menegaskan posisi, sedih karena jarak emosional masih terasa, dan tegas karena aku tahu bahwa kekuatan dan harga diri tidak bergantung pada penerimaan atau perhatian orang lain. Aku menarik selimut, menutup mata, dan berbisik dalam hati. Pernikahan ini mungkin sedang renggang, tapi aku akan tetap berdiri tegap. Aku kuat, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Bayu, menghancurkan harga diriku lagi.
Kesunyian malam itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan ruang untuk menemukan diri sendiri, menenangkan hati, dan menyiapkan kekuatan untuk menghadapi masa depan rumah tangga yang penuh tantangan. Aku mulai belajar bahwa terkadang kesepian adalah guru terbaik untuk menemukan kekuatan sejati. Beberapa minggu setelah pernikahan kami terasa semakin renggang, suasana rumah masih dipenuhi ketegangan. Bayu tetap tertutup, jarang berbicara, dan hampir selalu menghindari kontak mata. Aku merasa kuat karena telah menegaskan kebenaran dan mempertahankan harga diriku, tapi kesepian tetap menghantui setiap langkah. Namun kali ini, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Ada perubahan kecil dalam perilaku Bayu yang membuatku penasaran dan sedikit cemas. Aku tidak tahu kapan persisnya ia memutuskan untuk bertindak. Tapi suatu pagi Bayu tiba-tiba menyebut akan pergi keluar untuk urusan pribadi. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi kali ini ada nada berbeda dalam suaranya. Lebih serius, hampir menahan rasa malu. Ia tidak memberitahu tujuan sebenarnya, dan aku tidak ingin menanyakan lebih lanjut karena takut memicu pertengkaran. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali pulang. Wajahnya pucat dan tampak letih. Ia masuk ke ruang tamu dengan langkah pelan, menaruh tas dan jaketnya, kemudian duduk di sofa tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menatapnya dari jauh, hati berdebar, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada aura kebingungan dan kerentanan yang jarang kutemui pada pria keras kepala ini. Bayu, kamu terlihat lelah. Apa ada yang terjadi? Tanyaku dengan lembut, mencoba memecah keheningan yang sudah lama melingkupi rumah. Bayu menatapku. Matanya terlihat berat dan ada rasa gugup di sana. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar pelan, nyaris bergetar. Eka, aku pergi ke dokter. Diam-diam. Aku ingin memastikan semua sebelum aku mengatakannya padamu. Hatiku berdebar lebih kencang. Ada campuran rasa penasaran, cemas, dan sedikit harapan yang muncul. Aku menunggu dengan hati-hati, menahan rasa ingin menanyakan lebih banyak sebelum ia benar-benar siap berbicara. Bayu menunduk sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas tapi rapuh. Hasil pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa masalah selama ini bukan pada kamu, Eka. Masalahnya ada padaku. Aku tidak subur. Aku terdiam sejenak. Hati seakan berhenti berdetak. Semua beban yang selama ini kurasakan, penghinaan, tuduhan, dan tekanan keluarga, tiba-tiba menemukan titik terang. Aku merasakan campuran lega dan simpati, karena Bayu yang biasanya keras kepala dan egois, kini tampak rentan dan nyata menghadapi kebenaran. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang pucat, dan berkata pelan, Bayu, aku lega kamu akhirnya tahu. Tapi aku juga tahu ini tidak mudah. Aku bisa merasakan betapa sulitnya menerima kenyataan ini. Bayu menunduk, menatap tangannya sendiri, dan terdengar suaranya bergetar. Aku selalu salah menyalahkanmu. Eka, aku mempermalukanmu, menuduhmu tanpa dasar. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai memperbaiki semuanya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka dialog yang selama ini tertahan. Bayu, aku menghargai kejujuranmu sekarang. Aku tidak menuntut kamu untuk berubah seketika. Tapi ini langkah pertama. Kita bisa mulai membicarakan semuanya dengan jujur, tanpa tuduhan atau hinaan. Bayu menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam, dan juga ketakutan menghadapi konsekuensi dari tindakan selama ini. Aku merasakan dorongan untuk memaafkan, tapi aku tetap tegas, karena harga diri yang selama ini kutegaskan harus tetap dijaga. Aku berjanji, Eka, aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi, ucapnya dengan suara pelan, hampir berbisik.
Aku menepuk tangannya pelan, memberikan sedikit dukungan, tapi tetap menjaga jarak. Kita bisa mulai dari sekarang, Bayu. Tapi kamu harus ingat, menghargai satu sama lain itu penting. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti dulu lagi. Suasana di rumah malam itu berbeda. Ada ketegangan, tapi juga ada rasa lega dan harapan baru. Aku menyadari, meski hubungan kami masih rapuh, ini adalah titik balik. Bayu mulai menyadari kesalahannya, dan aku mulai merasakan kekuatan untuk membangun kembali komunikasi, tapi dengan batas-batas yang jelas. Aku menatap Bayu, tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, akhirnya, kebenaran terungkap. Ini bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita belajar menghargai dan memperbaiki diri. Aku kuat, dan kini kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, jika kita mau berusaha bersama. Malam itu, meski masih ada rasa canggung, aku tidur dengan perasaan lega. Tidak ada lagi tuduhan tanpa dasar, tidak ada lagi penghinaan, hanya kesempatan baru bagi kami untuk membangun komunikasi dan saling menghormati. Aku sadar, perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya kebenaran akhirnya terlihat jelas. Hari-hari setelah Bayu mengakui bahwa masalah ketidaksuburan ada pada dirinya terasa hening, tapi tidak sepenuhnya tenang. Hubungan kami mulai sedikit berubah. Namun luka lama dan ketegangan yang bertahun-tahun tertimbun membuatku merasa ragu dan bingung. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang langit sore dari jendela, mencoba menenangkan pikiranku yang penuh pertanyaan dan dilema. Sejak awal pernikahan, aku selalu berharap hubungan ini bisa harmonis. Aku sabar menghadapi Bayu, keluarganya, dan tekanan yang datang dari luar. Namun kenyataan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kesabaran saja tidak cukup untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kata-kata kasar, penghinaan, dan ketidakadilan yang aku alami meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Sekarang, Bayu sudah mengetahui kebenaran dan tampaknya menyesali sikapnya. Ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit, berbicara lebih lembut, dan menunjukkan penyesalan atas perlakuannya. Namun, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua luka yang sudah ada. Hatiku bertanya-tanya, apakah cukup untuk membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan, atau aku harus mempertimbangkan jalan lain yang lebih aman bagi diriku sendiri? Aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan menelusuri setiap momen dalam beberapa tahun terakhir. Semua pertengkaran, hinaan, dan pengabaian emosional yang pernah aku alami berkumpul dalam benakku. Bahkan ketika Bayu mulai berubah, bayangan masa lalu itu tetap ada, membuatku takut luka yang sama akan muncul lagi. Di sisi lain, aku juga merasa bersalah membayangkan meninggalkannya. Bayu adalah suami yang sudah aku kenal selama bertahun-tahun, dan meski banyak kesalahan, ada sisi baiknya yang aku kenal, kehangatan kecil, perhatian sesekali, dan kemampuannya mencintaiku dengan caranya sendiri. Tapi pertanyaan terbesar tetap, apakah sisi baik itu cukup untuk menebus semua luka dan ketidakadilan yang pernah terjadi? Aku memikirkan masa depan. Jika aku tetap tinggal, aku harus bersiap menghadapi kemungkinan luka yang sama berulang kali, harus terus menjaga keseimbangan emosional, dan menghadapi ego Bayu yang masih besar. Jika aku memilih jalan sendiri, aku harus memulai hidup baru, menghadapi kesepian, dan mengambil risiko membangun semuanya dari nol. Namun di sisi lain, jalan itu memberiku kesempatan untuk menemukan kebebasan, menjaga harga diri, dan membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Hatiku terasa berat. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit senja yang perlahan memudar menjadi gelap. Aku mencoba berbicara pada diri sendiri, menimbang setiap kemungkinan. Eka, kamu sudah tegas, sudah berdiri untuk dirimu sendiri. Tapi apakah pernikahan ini benar-benar bisa diperbaiki? Apakah Bayu benar-benar bisa berubah? Atau ini hanya sementara karena ia merasa terpojok dan malu? Pertanyaan itu membuatku terdiam.
Aku menyadari bahwa keputusan ini bukan sekadar tentang apakah aku mencintai Bayu atau tidak, tapi tentang keselamatan emosional dan masa depan yang aku inginkan. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terperangkap dalam siklus luka yang sama, meski niat baik Bayu muncul perlahan. Aku duduk kembali di sofa, menatap dokumen medis dan hasil konfrontasi terakhir, dan berkata pelan pada diri sendiri. Aku telah berjuang, telah menunjukkan keberanian, dan telah menegaskan kebenaran. Sekarang waktunya memilih jalan yang paling bijaksana untuk diriku. Aku harus menimbang bukan hanya hati, tapi juga harga diri dan masa depanku. Malam itu, aku menulis catatan pribadi, merinci semua kemungkinan, tetap bertahan dan berusaha membangun kembali pernikahan ini dengan risiko luka berulang, atau mengambil langkah sendiri dan memulai hidup baru. Aku menuliskan pro dan kontra, mempertimbangkan segala aspek emosional, finansial, dan sosial. Semakin aku menulis, semakin jelas bahwa keputusan ini bukan soal membenci Bayu, tapi soal menghargai diriku sendiri. Aku menutup catatan itu, menatap langit malam dari jendela kamar, dan menarik napas panjang. Hatiku masih campur aduk, tapi ada rasa tegas yang mulai muncul. Aku sadar bahwa keputusan ini tidak akan mudah, dan mungkin akan menimbulkan konflik baru. Tapi aku juga tahu bahwa keberanian untuk memilih jalan yang benar untuk diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjaga harga diri dan kebahagiaan yang sejati. Sebelum tidur, aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku harus tegas. Aku sudah berjuang dan menegaskan kebenaran. Sekarang waktunya memilih masa depan yang terbaik untuk diriku, dengan keberanian dan ketegasan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan berat tapi lebih tenang. Aku tahu keputusan yang akan kuambil bukan hanya soal Bayu, tapi soal hidupku sendiri. Aku mulai menerima bahwa, kadang, cinta dan keberanian tidak selalu berjalan seiring, dan yang terpenting adalah berdiri tegap untuk diri sendiri, meski harus menghadapi jalan yang sulit dan keputusan yang berat. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela. Udara pagi terasa hangat, tapi hatiku tetap berat karena keputusan terbesar dalam hidupku harus segera diambil. Beberapa minggu terakhir memberikan banyak pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan harga diri. Semua kejadian mulai dari penghinaan Bayu di depan keluarga besar, hingga pengungkapan kebenaran mengenai ketidaksuburan benar-benar mengubah perspektifku tentang pernikahan, cinta, dan diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan mengingat kembali semua momen yang telah kulalui. Kata-kata Bayu yang menyakitkan, tekanan dari keluarga, rasa malu yang pernah kualami, semuanya kembali terbayang. Namun di sisi lain, ada keberanian yang muncul dari dalam diriku, kemampuan untuk menegaskan kebenaran, berdiri tegap, dan menjaga harga diri. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sering menunda kebahagiaan dan keselamatan emosional demi gengsi atau ekspektasi orang lain. Bayu masih tertidur di kamar, mungkin tidak menyadari bahwa aku sudah memikirkan keputusan ini matang-matang. Aku tahu, apapun yang akan kulakukan, aku harus tegas dan jelas. Tidak ada ruang untuk kompromi yang akan merugikan diriku sendiri lagi. Aku menatap dokumen medis, catatan pribadi, dan semua bukti yang selama ini menjadi sandaranku. Semua itu bukan hanya bukti fisik, tapi simbol dari perjuangan dan keberanian yang telah kucapai. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bayu. Aku masuk ke kamar, menatapnya yang masih tertidur, dan memanggil pelan. Bayu, bangun, kita perlu bicara. Bayu membuka mata perlahan, masih tampak mengantuk, tapi segera menyadari nada serius di suaraku. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan pandangan campur aduk, marah, takut, dan ragu. Aku menarik napas panjang, menatap matanya, dan berkata dengan tenang namun tegas. Bayu, aku sudah berpikir panjang. Aku tahu kamu menyesali semua yang terjadi,
dan aku menghargai pengakuanmu tentang masalah ketidaksuburan. Tapi pernikahan ini selama bertahun-tahun membuatku banyak terluka. Aku telah sabar, telah menegaskan kebenaran, dan menunjukkan keberanianku. Sekarang aku harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri. Bayu menunduk, wajahnya terlihat bersalah. Namun aku tidak menunggu reaksinya. Aku melanjutkan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, yang membuat harga diriku diinjak atau direndahkan. Aku memilih untuk berjalan sendiri, menata hidupku, dan menjaga harga diriku. Aku berharap kamu bisa menerima keputusan ini dan belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Keheningan menyelimuti kamar. Bayu tetap diam, tampak menelan rasa bersalahnya sendiri. Aku tahu ia ingin berkata sesuatu, tapi aku menatapnya dengan tegas, memberi ruang bagi kata-kata itu untuk mendarat tanpa interupsi. Aku ingin momen ini menjadi titik akhir yang jelas, tanpa keraguan atau ambigu. Setelah beberapa saat, Bayu akhirnya mengangguk pelan. Suaranya terdengar berat saat berkata, "Eka, aku mengerti. Maafkan aku atas semua kesalahanku. Semoga kamu bahagia." Aku tersenyum tipis, meski hati masih terasa berat. Aku tahu, langkah ini bukan sekadar tentang meninggalkan Bayu, tapi tentang menegaskan harga diri, keberanian, dan kebenaran. Aku menyadari bahwa gengsi, ego, dan tekanan sosial tidak boleh lagi menjadi alasan untuk mengorbankan kebahagiaan dan martabat diri sendiri. Aku mengambil tas kecil yang selama ini berisi dokumen penting, menatap Bayu sekali lagi, dan berkata pelan, "Selamat tinggal, Bayu. Aku harap kamu belajar menghargai dirimu sendiri dan orang lain. Ini bukan tentang kebencian, tapi tentang menjaga diri." Aku keluar dari kamar dengan langkah mantap, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi luka, perjuangan, dan keberanian. Udara pagi terasa berbeda, hangat dan penuh harapan. Aku menatap langit, merasakan kebebasan yang sebelumnya terasa jauh dan sulit diraih. Aku tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa keputusan ini adalah langkah pertama untuk membangun hidup yang lebih sehat dan bermartabat. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Harga diri dan kebenaran lebih berharga daripada gengsi, ego, atau ekspektasi orang lain. Tidak ada cinta yang seharusnya membuat seseorang dipermalukan atau kehilangan harga dirinya. Keberanian untuk berdiri tegap, menegaskan kebenaran, dan memilih jalan yang tepat adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Aku menatap jalan di depan, menapaki langkah pertama dalam hidup baru. Kesepian mungkin akan menyertainya, tapi aku tidak takut lagi. Aku telah membuktikan bahwa aku kuat, tegas, dan mampu menentukan nasibku sendiri. Hari ini bukan sekadar akhir dari sebuah pernikahan, tapi awal dari hidup baru yang penuh harga diri, keberanian, dan kejujuran. Aku tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan berbisik, "Ini adalah akhir cerita, tapi juga awal yang baru. Aku bebas, aku tegas, dan aku akan tetap berdiri untuk kebenaran dan harga diriku, apapun yang terjadi." Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.